Salam sang sejati. Pernahkah kamu merasakan getaran halus ketika bertemu dengan seseorang yang kehadirannya begitu menenangkan? Tanpa banyak kata, tanpa usaha, kamu merasa tertarik, merasa damai, merasa ingin lebih dekat dengannya. Itulah secercah dari apa yang akan kita bahas hari ini. Sebuah kekuatan yang dalam tradisi tasawuf disebut sebagai magnetisme ilahi. Dalam pengamatan saya pribadi, selama ini kita seringkali terjebak pada pemahaman magnetisme yang bersifat duniawi. Daya tarik fisik, pesona materi, karisma yang dipaksakan. Tapi ternyata magnetisme ilahi berbicara lebih jauh daripada itu semuanya. Syekh Ibnu Arabi, sang guru spiritual, ia tidak melihat hal ini sebagai teknik manipulasi energi, tetapi sebagai konsekuensi alami dari penyelarasan diri dengan sumber segala sumber. Ya, ini adalah efek samping dari perjalanan penyucian hati, bukan tujuan yang bisa diraih dengan trik-trik cepat. Dalam refleksi saya, analogi yang paling tepat adalah seperti bunga. Bunga tidak berusaha menarik kupu-kupu, ia hanya menjadi dirinya sendiri, mekar dengan indah, memancarkan wangi, dan kemudian kupu-kupu pun datang dengan sendirinya. Begitulah sistem kerja magnetisme ilahi. Apalagi di era instan seperti sekarang ini, kita sering mencari jalan pintas. Inilah yang saya renungkan dalam perjalanan spiritual pribadi saya. Tidak ada elevator menuju kesadaran tinggi. Kita harus menaiki tangga langkah demi langkah. Karena penyucian diri seringkali dianggap sebagai konsep yang usang, terlalu religius, atau tidak praktis. Tapi dalam pengalaman saya, inilah kunci yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan, barang siapa menyucikan batinnya, Allah akan memperindah lahiriahnya. Ini bukan sekedar nasihat moral, melainkan hukum spiritual yang bekerja dengan presisi. Proses penyucian ini dari pengamatan saya bekerja pada 3 level. Pertama, level pikiran. Setiap pikiran ibarat benih yang ditanam di kebun batin. Pikiran positif, pikiran yang jernih, dan pikiran yang terang. Mereka akan menciptakan ekosistem internal yang subur bagi pertumbuhan jiwa. Level yang kedua ialah emosi. Emosi adalah energi dalam motion, energi yang bergerak, kemarahan, iri hati, dengki. Mereka adalah polusi emosional yang mengotori medan energi kita. Dan level yang ketiga ialah kebiasaan. Inilah yang paling menentukan menurut pengalaman saya. Karena kebiasaan adalah struktur yang membentuk karakter. Dan karakter kemudian menentukan medan magnet apa yang kita pancarkan. Dalam interaksi sehari-hari, saya sering mengamati fenomena menarik. Terkadang kita bertemu dengan orang yang kata-katanya manis, tapi ada rasa tidak nyaman yang tak terungkapkan. Tapi sebaliknya, ada orang yang bicaranya sederhana, tapi kehadirannya terasa meneduhkan. Inilah yang saya sebut sebagai percakapan energi. Dialog diam yang terjadi di level alam bawah sadar. Sebelum mulut kita berbicara, energi kita sudah lebih dulu berbicara.
Sebelum kita menyampaikan argumentasi, getaran kita sudah lebih dulu meyakinkan. Dan pengalaman pribadi saya telah mengajarkan bahwa energi tidak bisa dipalsukan. Kita bisa memakai masker kata-kata, tapi hati tidak bisa berbohong tentang frekuensinya. Inilah mengapa anak kecil dan hewan seringkali lebih peka. Mereka membaca energi bukan lagi dengan kata-kata. Ada metafora dari Syekh Ibnu Arabi tentang warna air adalah warna wadahnya. Itu telah menjadi bahan refleksi mendalam bagi saya, karena ini menjelaskan mengapa pesan yang sama bisa ditanggapi berbeda oleh orang yang berbeda. Dalam konteks modern, saya memahaminya seperti kesadaran kita adalah operating system yang memproses realitas. Jika OS-nya penuh dengan virus prasangka, ego, dan luka masa lalu, maka semua input akan diproses melalui filter yang telah terdistorsi. Proses transformasi persepsi ini mirip dengan membersihkan kaca jendela. Kita tidak mengubah pemandangan yang ada di luar, hanya membersihkan medium yang melaluinya kita memandang. Ketika jendela telah bersih, cahaya bisa masuk dengan lebih leluasa. Salah satu insight terbesar dalam perjalanan spiritualitas adalah untuk memahami perbedaan antara disiplin yang mematikan dan disiplin yang menghidupkan. Disiplin tanpa rasa cinta adalah penjara bagi jiwa. Disiplin dengan cinta adalah pembebasan. Jadi ketika kita menghadapi energi negatif, baik dari dalam maupun dari luar, pendekatan kita menentukan hasilnya. Melawan kegelapan dengan kegelapan hanya menciptakan kegelapan yang lebih pekat. Tapi menerangi kegelapan dengan cahaya, itulah seni sebenarnya. Dalam praktek sehari-hari, ini berarti ketika kemarahan muncul, kita tidak menekannya, tapi juga tidak meledakannya. Kita mengakuinya, merasakannya, lalu mentransformasikannya dengan kesadaran. Setiap kemenangan kecil atas energi negatif, yang menurut pengalaman saya seperti menambahkan permata pada mahkota jiwa. Di era media sosial yang obsesif sekarang ini dengan penampilan luarnya, kita sering lupa bahwa ada keindahan yang lebih substansial. Dan pengamatan saya menunjukkan bahwa kecantikan fisik tanpa cahaya batin bagaikan lentera indah tanpa sumbu yang menyala. Proses penuaan akan mengambil kecantikan fisik, tapi keindahan batin justru bisa bertambah seiring dengan waktu. Wajah mungkin berkeriput, tapi mata yang berbinar dengan ketulusan tidak pernah kehilangan daya tariknya. Dalam perenungan saya, ada 3 sumber keindahan batin. Pertama, ketulusan, kejernihan niat yang memancar melalui setiap tindakannya. Kedua, kebijaksanaannya, kedalaman pemahaman yang terpancar melalui pandangannya. Ketiga, belas kasihnya, yaitu kelembutan hati yang terasa melalui kehadiran. Dalam bahasa modern, zikir bisa dipahami sebagai charging stasiun untuk jiwa. Di dunia yang penuh dengan discharger energi, stres, tekanan, tuntutan, kita perlu sumber pengisian ulang yang tidak terbatas. Pengalaman pribadi saya dengan berbagai praktek meditasi dan zikir telah menunjukkan bahwa kesadaran yang terfokus menciptakan koherensi energi, seperti laser yang terkonsentrasi. Kesadaran
yang terfokus memiliki kekuatan yang berbeda dengan kesadaran yang tersebar. Inilah mengapa orang-orang yang rutin melakukan praktek kesadaran, mereka memiliki aura yang berbeda. Bukan karena mereka lebih suci, tapi karena energi mereka lebih terorganisir. Di era digital, lingkungan tidak hanya fisik. Media sosial, berita, hiburan, semuanya adalah lingkungan yang membentuk kesadaran kita. Memilih lingkungan sama pentingnya dengan memilih makanan untuk jiwa. Yang dalam perjalanan transformasi, menemukan komunitas yang sadar, komunitas yang mendukung pertumbuhan adalah berkat yang tak ternilai. Tapi yang lebih penting lagi, yaitu menjadi bagian dari komunitas seperti itu bagi orang lain. Karena salah satu pelajaran tersulit dalam hidup saya adalah memahami makna di sebalik penderitaan. Mengapa orang baik mengalami hal buruk? Mengapa perjalanan spiritual tidak membuat kita kebal dari berbagai macam masalah? Dan jawaban yang saya temukan adalah ujian bukanlah tanda bahwa kita salah jalan. Ujian adalah bukti bahwa kita sedang naik level. Karena setiap tingkat kesadaran yang lebih tinggi itu datang dengan tantangannya tersendiri. Prosesnya hampir mirip dengan memoles berlian. Tekanan dan gesekan bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk mengungkapkan kilau yang sudah ada di dalamnya. Jadi setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap rintangan dalam perspektif yang tepat adalah alat pemoles jiwa. Tapi teori tanpa praktek adalah seperti sayur tanpa garam. Karena banyak orang terjebak dalam diskusi filosofis tanpa pernah menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah dengan praktek sederhana. Pertama, mulai hari dengan niat yang bersih. Sebelum keluar dari rumah, tetapkan niat untuk menjadi saluran kebaikan untuk hari ini. Kedua, lakukan pemeriksaan batin secara berkala. Apakah full atau sedang low? Ketiga, praktekkan kehadiran penuh. Saat makan, benar-benar makan. Saat berbicara, benar-benar mendengarkan. Kehadiran yang penuh adalah magnet yang kuat. Keempat, kembangkan rasa syukur. Syukur adalah frekuensi yang menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Kelima, lepaskan kebutuhan untuk dikendalikan. Semakin kita melepas kontrol, semakin kita membiarkan alam semesta bekerja untuk kita. Saudaraku, sang sejati, tantangan terbesar dalam perjalanan spiritual yang pernah saya alami adalah mengintegrasikan wawasan spiritual dalam kehidupan praktis. Bagaimana tetap spiritual di tengah kemacetan? Bagaimana mempertahankan kesadaran tinggi saat menghadapi deadline? Dan jawabannya tidak dalam melarikan diri dari dunia, tetapi mengubah cara kita berhubungan dengan dunia. Karena spiritualitas bukan tentang pergi ke gua, tapi tentang membawa kedamaian gua ke dalam aktivitas sehari-hari. Yang dalam prakteknya, ini berarti kita melihat setiap interaksi sebagai tafakur, setiap pekerjaan sebagai ibadah, setiap hubungan sebagai cermin untuk mengenal diri lebih dalam. Dan salah satu pelajaran yang terus berulang dalam hidup ini, bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu. Proses transformasi tidak instan, seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jiwa kita pun butuh waktu untuk mekar.
Karena kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran adalah kebijaksanaan untuk memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Ibarat petani yang menanam dengan baik, lalu mempercayakan hasilnya pada alam. Dan kita berusaha dengan maksimal, lalu berserah diri pada kehendak yang lebih tinggi. Jadi, magnetisme ilahi akan mencapai puncaknya ketika tidak lagi untuk diri sendiri, ketika kita menjadi saluran bagi kebaikan untuk orang lain. Daya tarik kita menjadi lebih kuat. Orang yang paling mempesona adalah mereka yang hidup untuk tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka yang peduli, mereka yang melayani, mereka yang berkontribusi. Merekalah yang memiliki cahaya yang berbeda. Dari pelayanan untuk membersihkan saluran energi kita, dari penyumbatan ego, semakin kita memberi, semakin banyak yang bisa mengalir melalui kita. Seperti doa, dalam konteks magnetisme ilahi, bukanlah tentang meminta, melainkan tentang menyelaraskan. Bukan tentang mengubah kehendak ilahi, tapi tentang membuat kehendak kita selaras dengannya. Karena doa yang paling transformatif adalah ketika kita berhenti meminta dan mulai mendengarkan. Doa menjadi tafakur, menjadi komunikasi dua arah, menjadi kesempatan untuk menyesuaikan frekuensi kita dengan frekuensi tertinggi. Jadi, perjalanan menuju magnetisme ilahi adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada titik akhirnya, hanya proses yang terus-menerus, evolusi yang tak pernah berhenti. Karena yang penting bukanlah seberapa cepat kita bergerak, tetapi konsistensi kita dalam bergerak. Bukan kesempurnaan, tetapi ketekunan. Bukan tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit lagi. Karena magnetisme ilahi bukanlah tujuan yang akan kita capai suatu hari nanti. Ia adalah hakikat yang sudah ada dan beserta dengan diri kita. Dan ia menunggu untuk ditemukan, dikenali, dan dihidupi. Dan ingatlah, karena dalam keheninganlah kita paling terbuka untuk menerima. Dengan kerendahan hatilah kita paling kuat menarik energi. Dalam pemberian dirilah kita paling penuh menerimanya. Ya Allah, bimbinglah kami untuk tidak hanya memahami konsep-konsep ini dengan pikiran, tetapi untuk menghidupinya dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap interaksi, dalam setiap pilihan. Jadikanlah kami sebagai saluran cahayamu, wadah kedamaianmu, cermin dari kasihmu. Bukan untuk pujian, bukan pula untuk pengakuan, tetapi karena itulah hakikat kami yang sesungguhnya. Aminullah. Demikianlah. Salam